Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kacamata Dakwah. Punya penyakit tak kunjung sembuh? Cobalah membaca surat pendek ini berkali-kali, insya Allah hilang. Terkadang kita punya penyakit yang tak sembuh-sembuh, meskipun sudah berobat kemana-mana. Jangan putus asa, cobalah membaca surat pendek ini. Tentu, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan membaca surat pendek tersebut, penyakit yang membandel tak sembuh-sembuh akan sirna. Bahkan, penyakit yang disebabkan hal gaib pun bisa sirna dengan surat ini. Namun, terlebih dahulu yakinkan pada diri Anda bahwa Allah adalah Maha Penyembuh. Dengan usaha dan doa, niscaya penyakit akan sembuh dengan izinnya. Sebaiknya, kurangi mengeluh jika penyakit agak awet pada diri Anda, ikhlas dan tetap berdoa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesungguhan. Syekh Ali Jaber rahimahullah mengatakan, jika kita mempunyai suatu penyakit, maka bacalah Quran surat Al-Fatihah berkali-kali. Surat Al-Fatihah secara harfiah berarti pembuka. Disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai surat paling agung, memiliki banyak makna dan manfaat, bisa mengobati penyakit hingga ruqyah mandiri. Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran dan merupakan surat yang diturunkan di Mekah yang terdiri dari 7 ayat. Di dalam Al-Quran terdapat surat yang paling agung, yakni Al-Fatihah. Dan ada ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Surat Al-Fatihah itu syarat dengan makna dan manfaat. Sesungguhnya, saat membaca surat Al-Fatihah itu, kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap satu ayat kita baca, Allah jawab kita. Maka disunnahkan kalau membaca Al-Fatihah jangan disambungkan ayatnya. Setiap ayat berhenti. Sebagaimana dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah membaca Al-Fatihah seperti beliau menafsirkan surat. Saking pelan dan bertahap membacanya, menunjukkan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang berdialog dengan Allah. Dalam hadis qudsi, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman, Aku bagikan sholat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Apabila seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Allah akan menjawab setiap ayat yang kita baca. Al-Fatihah memiliki banyak nama seperti Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Sholah, Asy-Syifa, Ruqyah, dan lain-lain. Nama-nama itu menunjukkan kemanfaatan Al-Fatihah, antara lain untuk menyembuhkan segala penyakit atau Asy-Syifa, melindungi dari segala mara bahaya, gangguan, godaan, bisa jadi Ruqyah. Ruqyah sendiri dengan Al-Fatihah sudah cukup dan boleh jadi wirid. Keberkahan Al-Fatihah itu luar biasa, bisa menjadi doa untuk kita. Oleh karena itu, Syekh Ali Jaber rahimahullah menyarankan untuk membacakan Al-Fatihah pada air minum, lalu tiupkan dan baru diminum. Itu jadi obat. Dan menyarankan untuk membiasakan anak-anak meminum air yang sudah dibacakan Al-Fatihah. Begitu juga kalau kita sedang stres, simpan tangan kanan di atas kepala, kemudian bacalah Al-Fatihah. Sesungguhnya Al-Quran itu petunjuk bagi orang beriman. Luar biasa kemuliaan Al-Quran, dijamin tak ada kesalahan di dalamnya, tak ada kebatilan, semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tegas Syekh Ali Jaber rahimahullah. Dalam Quran, surat Al-Hijr ayat 9, Allah berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Demikianlah, punya penyakit yang tak kunjung sembuh, cobalah membaca surat pendek ini berkali-kali, insya Allah hilang. Wallahu alam bisawab.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.